Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Melia dari kelas 12 TKJ 1 nomor absen 33. Nah, di sini saya akan membuat video modul 2 yaitu Ether Channel. Yang pertama, kita akan belajar Ether Channel. Kita akan belajar Ether Channel melalui contoh kasus ya. Di sini kita buat topologinya terlebih dahulu. Kita tambahkan 2 switch ya. Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, kita tahu ya bahwa untuk menghubungkan dua kabel ini itu salah satunya akan diblokir. Lalu kita tambahkan lagi satu kabel. Jadi dua kabel ini akan diblokir ya. Artinya hanya satu port saja yang menyala atau yang aktif. Kita hapus dulu untuk label interface-nya agar warnanya terlihat lebih jelas. Di bagian ini kita nonaktifkan ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dua port ini diblokir dan satu portnya menyala. Misalkan kita tambahkan lagi satu kabel. Sekarang yang diblokir itu ada 3 port ya. Yang menyala hanya satu port saja. Nah, misalkan untuk bandwidth under switch itu kita butuh 400 mega. Karena satu port saja yang menyala, berarti hanya 100 mega yang dibandwidthkan. Terus untuk mengaktifkannya, 3 port ini itu membutuhkan Ether Channel ya teman-teman. Jadi kita tahu bahwa kalau port kedua itu menyala, maka akan terjadi looping. Nah, kali ini kita akan menyatukan semua port ini. Jadi port 1 sampai 4 ini akan kita satukan menjadi satu port. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan Ether Channel. Karena nanti 4-4-nya itu aktif, maka bandwidth menjadi 400 mega. Jadi, channel itu menyatukan kabel-kabel ini ya teman-teman. Dari 4 port ini akan menjadi satu port. Walaupun secara fisik itu terlihat 4 kabel, namun secara sistem itu menjadi satu kabel. Nah, itu adalah konsep dari Ether Channel. Sekarang kita akan belajar konfigurasi Ether Channel-nya. Nah, untuk Ether Channel sendiri ada beberapa protokol yang harus dipilih. Yang pertama itu ada LACP. Nah, LACP ini adalah open standard. Artinya, ketika switch Cisco ketemu dengan switch yang bukan Cisco itu menggunakan LACP. Terus ada PAGP. PAGP ini adalah khusus Cisco ya teman-teman. Artinya ketika switch Cisco bertemu dengan switch Cisco itu harus menggunakan PAGP ya. Namun jika ingin menggunakan LACP itu juga tidak apa-apa. Terus ada layer 3. Nah, untuk layer 3 itu nanti kita akan bahas ya. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi LACP terlebih dahulu. Kita aktifkan dulu untuk label portnya. Kita aktifkan. Oke, kali ini kita akan coba konfigurasi channel dengan LACP. Nah, pertama-tama itu kita harus konfigurasi terangnya terlebih dahulu. Langsung saja kita ke switch 1. Kita ganti nama switchnya terlebih dahulu ya teman-teman. Switch 1 dan switch 2. Sekarang kita ke switch 1. Di sini itu adalah dari port 1 sampai 4 ya. Kita masuk interface range FA01 sampai 4. Kemudian switchboard mode terang. Oke. Sekarang kita lanjut ke switch 2. Di sini juga port 1 sampai 4 ya. Terus switchboard mode terang. Nah, untuk konfigurasi Ether channel-nya itu kita langsung saja yaitu channel group. Kita tanda tanya. Nah, di sini itu ada 1 sampai 6. Artinya kita bisa membuat channel group atau channel itu sampai 6. Di sini kita satu saja ya karena kita baru membuat satu. Kemudian kita tanda tanya lagi. Nah, di channel group ini ada mode. Kita tanda tanya lagi.
Bisa dilihat ya, di sini ada aktif dan juga pasif, itu untuk LACP. Terus untuk auto dan juga desirable ini untuk PAGP. Nah, untuk aktif itu artinya mengajak, sedangkan untuk pasif itu artinya adalah menunggu. Sedangkan untuk pasif itu artinya kan menunggu, jadi dia menunggu seseorang untuk mengajak. Oke, kita akan setting terlebih dahulu di switch 1 aktif dan di switch 2 itu pasif, atau kita setting sama-sama aktif, itu akan menjadi LACP. Artinya mengajak sama mengajak, maka itu akan jadi ya teman-teman. Sedangkan menunggu bertemu menunggu itu akan tetap menunggu atau tidak akan jadi. Di sini kita akan setting menjadi pasif ya, di switch 2 kita akan setting menjadi pasif saja. Channel group 1 mode pasif, enter. Nah, ini konfigurasi di switch 2. Sekarang kita ke switch 1, channel group 1 mode aktif. Di switch 1 ini kita setting menjadi mode aktif. Nah, bisa dilihat di sini semua portnya menjadi hijau, artinya menyala. Berarti konfigurasi Ether channelnya itu sukses ya. Sekarang port dari FA1 sampai FA4 itu sudah menjadi 1. Nah, sekarang bandwidth antar switch itu menjadi 400 MHz. Jadi satu port itu 400, terus dikali 4 itu jadi 100 MHz. Seperti itu ya untuk konfigurasi Ether channel dengan LACP. Selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi Ether channel pada PAGP. Di sini kita tambahkan dulu switch multilayernya terlebih dahulu. Terus kita hubungkan, kita menggunakan 3 kabel ya menghubungkannya, berarti 300 MB untuk bandwidthnya. Pertama-tama seperti tadi kita akan setting terangnya terlebih dahulu. Di switch ini berarti adalah dari port FA05 sampai 7. Kita langsung saja masuk interface range FA05 sampai 7. Setelah itu switch port mode terang. Terus kita konfigurasi Ether channelnya. Karena di sini interface-nya 1 sampai 4 itu sudah dipakai, berarti channel grupnya itu adalah kita pakai 2 ya teman-teman. Channel group 2. Kita tanda tanya. Nah, di sini ada auto dan juga desirable untuk yang PAGP ya. Nah, auto ini artinya menunggu dan desirable ini artinya mengajak. Kalau misalkan desirable ketemu desirable itu artinya mengajak ketemu mengajak, maka itu akan jadi. Nah, kalau misalkan auto ketemu auto artinya menunggu. Nah, menunggu ketemu menunggu itu artinya akan tetap menunggu. Jadi kalau misalkan desirable ketemu dengan auto itu artinya mengajak ketemu menunggu. Nah, maka itu akan jadi ya teman-teman. Langsung saja channel group 2 mode desirable. Di switch 2 ini kita setting menjadi mode desirable. Oke, sudah. Sekarang kita ke multilayer. Di switch multilayer ini itu dari FA1 sampai 3 ya. Kita akan setting terangnya terlebih dahulu. Interface range FA01 sampai 3. Untuk konfigurasi mode terang di multilayer itu kita harus setting encapsulation-nya terlebih dahulu. Oke, langsung saja switchboard terang encapsulation .1Q, switchboard terang encapsulation .1Q, baru switchboard mode terang. Nah, sudah. Setelah itu kita akan setting PAGP-nya atau konfigurasi channelnya. Di sini kita coba pakai desirable saja karena sama-sama mengajak. Oke. Di sini kita nonaktifkan label interface-nya ya. Ini kita nonaktifkan.
Nah, sekarang semua portnya ini sudah menyala ya, sudah menjadi warna hijau. Sekarang kita coba cek di switch 2 Ether channel summary. Di sini bisa dilihat untuk port channel yang kedua itu SU, untuk S artinya layer 2 dan U itu artinya in use. Artinya layer 2 in use dan protokolnya itu PAGP. Kemudian untuk interface-nya itu 05 sampai 07. Nah, di sini juga ada port channelnya. Yang pertama di sini juga SU artinya layer 2 in use. Untuk protokolnya itu LACP dan portnya itu dari FA01 sampai FA04. Sekarang kita coba cek di multilayer switch-nya. Channel summary. Bisa dilihat di sini juga port channel kodenya itu SU artinya layer 2 in use. Kemudian protokolnya itu PAGP-nya itu adalah FA01 sampai FA05, artinya port 1 sampai 3 ini sudah masuk pada Ether channel kedua dengan protokol PAGP dan juga layer 2 in use ya. Begitu ya untuk konfigurasi channel PAGP. Terakhir kita akan belajar konfigurasi Ether channel layer 3. Jadi untuk LACP dan PAGP itu khusus di layer 2 ya. Kemudian untuk layer 3 itu nanti ada yang namanya on. On ini khusus untuk layer 3 ya. Terus kita tambahkan switch multilayernya, kita ganti namanya terlebih dahulu, switch multilayer 2. Nah, ini juga kita ganti menjadi multilayer switch 1. Setelah itu kita hubungkan menggunakan 3 kabel lagi ya. Terus kita aktifkan label portnya, kita aktifkan. Nah, sebelumnya di switch 1 dan 2 itu kita harus mengkonfigurasikan terangnya terlebih dahulu. Nah, untuk di multilayer switch ini kita tidak harus mengkonfigurasi terangnya. Di sini kita akan pakai IP ya. Jadi, kita akan memakai IP sebagai ganti dari terang. Misalkan di multilayer switch 1 ini IP-nya adalah 10.10.10.1. Dan di multilayer switch 2 ini adalah 10.10.10.2. Oke, kita langsung saja untuk mengkonfigurasikan. Kita masuk ke switch 1 dulu. Di switch 1 ini itu adalah dari FA04 sampai 6. Kemudian kita ketikkan no switch port. Untuk no switch ini artinya kita akan mendisablekan interface dari FA04 sampai 06 agar nanti kita bisa mengkonfigurasikan menggunakan IP-nya. Enter. Lalu kita bikin R channelnya. Karena tadi kita sudah membuat channel group 1 dan 2, sekarang kita membuat channel group yang ketiga ya. Nah, di sini kita tanda tanya. Bisa dilihat di sini ada on. Jadi itu adalah khusus untuk di layer 3. Kita di sini akan pakai yang on, channel group 3 mode on. Setelah itu kita setting IP-nya. Kita masuk ke interface PO3. Ini artinya adalah port channel ketiga. Terus kita masukkan IP address-nya 10.10.10.10.1 dan subnet max-nya itu seperti biasa 255.255.255.0. Oke, selesai untuk konfigurasi channel pada layer 3. Sekarang kita ke switch 2. Di switch 1 itu FA01 sampai 3, kita masuk ke interface 01 sampai 3. Kemudian no switch port. Terus kita bikin Ether channelnya, channel group 3 mode on. Setelah itu kita setting IP-nya, kita masuk ke interface PO3 dan IP address-nya itu 10.2. Kemudian subnet mask-nya sama yang seperti tadi. Oke, selesai untuk konfigurasi Ether channel layer 3. Sekarang kita cek di sini masih ada yang oranye ya teman-teman. Kita cek di switch 1 Ether channel summary. Nah, di sini untuk channel port ketiga itu
row, di mana row itu adalah layer 3 dan U itu in use, artinya layer 3 in use. Kemudian untuk port itu dari 4 sampai 6. Terus kita cek di multi layer switch 2, so ether channel summary. Di switch 2 multi layer itu sama, untuk PO3 nya itu pro, artinya layer 3 in use, dan untuk port itu dari 1 sampai 3, artinya port 1 sampai 3 itu masuk pada channel ketiga ya teman-teman, dengan mode on karena di layer 3. Jadi seperti itu ya untuk konfigurasi ether channelnya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.